Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita untuk berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya bacakan kepada kita, Galatia pasal 6, ayat 9 dan ayat 10 dikatakan demikian. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, mari kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, tema kita adalah jangan jemu-jemu berbuat baik. Rasul Paulus di dalam surat-suratnya, dia selalu merangkai muatan suratnya dengan hal-hal yang doktrinal dan juga dengan hal-hal yang bersifat praktikal. Yang bersifat doktrinal selalu sangat mendalam, tetapi juga hal-hal yang bersifat praktikal, yaitu yang dimana harus dipraktikkan secara sederhana oleh penerima suratnya, juga sangat-sangat mendalam. Dan pada bagian ini dia mengajarkan kepada jemaat yang ada di Galatia agar mereka sebagai anak-anak Tuhan selalu rajin dalam berbuat baik, atau tidak jemu-jemu dalam berbuat baik. Mengapa dia menyampaikan hal yang demikian? Yang pertama, karena memang Tuhan mau kita menjadi alatnya, menjadi berkat bagi banyak orang. Karena Tuhan sendiri berkata bahwa kamu adalah garam dan terang dunia. Di dalam surat lain, Rasul Paulus juga berkata bahwa kamu adalah surat-surat yang hidup. Jadi dengan demikian, bagaimana sebagai surat yang hidup yang dapat dibaca orang lain, bagaimana menjadi terang yang menerangi orang lain, menjadi garam yang menggarami yang lainnya, berarti adalah kita harus menjadi orang-orang yang selalu melakukan yang terbaik, memberi yang terbaik, dan tidak jemu-jemu di dalam berbuat baik. Ini menjadi sesuatu yang disampaikan oleh Rasul Paulus karena memang mudah sekali orang untuk menjadi lemah dalam hal berbuat baik. Nah, apalagi dikatakan pada bagian ini, pada satu waktu nanti kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Jadi berbuat baik itu ibarat menabur. Menabur dan menabur, lalu kemudian di waktu yang akan datang kita akan menuai. Walaupun terkadang kita tidak menuai di tempat di mana kita menabur. Kita bisa saja menuai di tempat lain. Tetapi yang jelas bahwa seorang penabur pada waktunya dia akan menuai. Nah, saudara, banyak orang menjadi lemah di dalam menabur kebaikan. Ada beberapa alasan secara alamiah. Yang pertama, dia menjadi lemah karena sering sekali disalah mengerti oleh orang lain. Dia membuat yang baik tetapi terkadang ditanggapi salah oleh orang lain. Itu sering terjadi. Nah, contoh yang sederhana saja. Rasul Paulus memberitakan Injil tetapi justru dimusuhi orang, padahal dia menyampaikan kebenaran. Nah, anak-anak Tuhan menyampaikan Injil justru dilempari batu, padahal mereka menyampaikan kabar baik. Nah, sering sekali apa yang baik justru ditolak. Dan terkadang bukan hanya ditolak, bahkan dicaci maki, diejek, dan lain sebagainya. Tetapi dikatakan jangan jemu-jemu berbuat baik, karena suatu waktu kelak kita akan menuai. Ini berlaku bukan hanya di dalam prinsip secara
memberitakan Injil, tapi juga dalam praktek-praktek sehari-hari, membantu yang lemah, membantu yang susah dan lain sebagainya. Tapi saya ingatkan kembali kepada kita, jangan menjadi kecewa ketika kita menyampaikan atau berbuat yang baik justru disalah mengerti atau bahkan juga tidak diterima oleh orang lain. Nah, saudara, ada sebuah pepatah kuno, katanya sakit kalau kita pulang meminta, tetapi lebih sakit lagi ketika kita pulang memberi. Artinya itu pemberian kita tidak diterima orang lain. Tetapi bukan berarti itu membuat kita menjadi jerah untuk berbuat baik, berhenti untuk berbuat kebenaran, berhenti untuk berbuat kebaikan, berhenti menjadi berkat bagi orang lain. Jangan, karena itu adalah satu kesalahan. Justru semakin kita melakukan yang baik, justru kita harus terus semakin sungguh-sungguh dan semakin sungguh-sungguh. Dan jika ada pun penolakan, percayalah bukan kita yang ditolak, tetapi sebenarnya adalah ketika mereka menolak kebaikan kita, sebenarnya mereka menolak apa yang Tuhan mau. Karena segala sesuatu yang diperbuat oleh anak-anak Tuhan, tentu karena diperintahkan oleh Tuhan. Kita pun melakukan yang benar, diperintahkan oleh Tuhan, diperintahkan untuk berbuat baik. Dan ketika kebaikan itu tidak diterima, kita serahkan kembali kepada Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, saya terkadang membaca cerita, kisah-kisah, terkadang juga saya tersenyum, tertawa, karena memang ada banyak kebenaran, dan tapi juga ada juga kadang-kala juga dalam banyak kisah yang kita harus selidiki lebih mendalam lagi. Saudara-saudara, kalau kita melihat gula misalnya, cerita tentang gula. Nah, gula ini kan untuk membuat manis, tetapi terkadang nama gula itu, istilah gula itu sering sekali justru hanya digunakan untuk hal-hal yang negatif, contoh penyakit gula. Tapi ketika dia dipakai untuk membuat kopi, nanti dikatakan kopi itu menjadi manis, pas manisnya, tetapi bukan dikatakan kopi gula, tapi kopi manis, hilang gulanya. Demikian juga untuk roti misalnya. Padahal roti itu menjadi manis karena ada gula, tapi nanti dibilang roti manis, bukan roti gula. Bahkan sampai teh manis, bukan teh gula, tapi teh manis. Tapi giliran nanti untuk penyakit gula. Nah, padahal hal-hal yang baik dari gula itu digunakan, tapi nama yang akan terkenal bukan gulanya. Nah, hal yang hampir sama juga terlihat dari cerita tentang telur misalnya. Nah, atau ayam, telur ayam seharusnya kan begitu. Tapi kalau dia digoreng menjadi mata sapi. Nah, jadi itu telur, tetapi yang punya nama nanti sapi. Nah, itu kan bukan mata sapi yang digoreng, tapi telur yang digoreng yang mirip mata sapi. Jadi orang seringkali berkata, ayam punya telur, sapi punya nama. Nah, tapi giliran nanti surat yang jelek, nanti dibilang tulisannya seperti cakar ayam. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, itu analogi-analogi yang sederhana saja. Nah, yang walaupun demikian sering disalah atau sering diplesetkan, sering dihilangkan keistimewaannya, ayam tetap saja bertelur. Nah, gula tetap saja akan manis dan tidak berhenti mengeluarkan rasa manis atau menghilangkan rasa manis, karena kalau tidak manis lagi dia bukan gula. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, demikian pula dengan kita semua anak-anak Tuhan. Seharusnya ketika perbuatan kita mungkin ditolak, disalah mengerti oleh orang lain, maka tetaplah berbuat baik, karena memang karakter, ciri khas, dan gen kita, totalitas hidup kita adalah sebenarnya adalah kebenaran dan kebaikan. Karena Tuhan telah membenarkan kita, karena kita adalah miliknya Tuhan yang maha baik,
maka kita pun harus menjadi orang-orang yang baik, yang memberikan kebaikan bagi orang lain. Jadi seharusnya gen kita, harusnya karakteristik kita adalah kebaikan, adalah terang, adalah garam yang dapat menjadi berkat bagi orang lain. Namun ketika orang lain menolak itu atau tidak mau menerima, atau bahkan juga salah mengertikan kebaikan itu, jangan berhenti berbuat baik, karena kita memang adalah orang-orang yang ditentukan Tuhan yang seharusnya membawa kabar baik, berita baik, dan perbuatan baik bagi banyak orang. Oleh karena itu firman Tuhan pada pagi hari ini berkata kepada kita, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, mari kita berbuat baik kepada semua orang, terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Tuhan berkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa buat pagi hari ini. Kami bersyukur kepada Tuhan, Engkau mengingatkan kami agar kami menjadi orang-orang yang selalu berbuat baik dimanapun dan kapanpun. Oleh karena itu ya Allah, kami kan selalu mengingat bahwa kami ini Tuhan ciptakan, Tuhan buat menjadi ciptaan yang baru untuk kami dapat mencerminkan kebaikan Tuhan di tengah dunia ini. Tolonglah kami, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Dan tak lupa kami berdoa bagi saudara kami yang lemah, biarlah Engkau menguatkan mereka, yang sakit mari Engkau angkat mereka, sembuhkan mereka. Dan yang berkekurangan mari Engkau cukupkan, limpahi mereka dengan berkat ya Allah kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, dan kami akan memulai aktivitas kami dengan pertolongan Tuhan, berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus dengan perantaraan Allah Roh Kudus itulah yang menyertai, memberkati kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan berkati kita semua. Sampai ketemu kembali di edisi kita berikutnya.